Selamat datang di Insomnisteria, channel cerita sejarah pengantar tidur. Carilah posisi yang nyaman, biarkan tubuh Anda menjadi berat, dan izinkan pikiran Anda untuk mengembara jauh dari hiruk-pikuk hari ini, menuju ke sebuah tempat yang sunyi dan beku oleh waktu. Malam ini, kita akan melakukan perjalanan ke ujung dunia, ke sebuah daratan yang diselimuti selimut putih tak berujung, di mana napas Anda mengkristal di udara, dan satu-satunya suara adalah derak salju di bawah sepatu bot, serta bisikan angin Arktik yang purba. Bayangkan diri Anda berada di Nome, Alaska, pada tahun 1925. Sebuah kota terpencil di tepi Laut Bering, terputus dari seluruh dunia oleh musim dingin yang ganas. Di sini, kepahlawanan tidak diukur dari kata-kata besar atau perbuatan gemilang di medan perang, melainkan dari ketahanan yang sunyi, dari kemampuan untuk bertahan hidup satu hari lagi. Kita sering menganggap pahlawan sebagai sosok manusia yang luar biasa. Tapi bagaimana jika pahlawan sejati dari sebuah kisah penyelamatan yang luar biasa memiliki 4 kaki, bulu yang tebal, dan hati yang berdetak dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan? Jika Anda menikmati perjalanan malam kita ke masa lalu, jangan lupa untuk menyukai video ini dan berlangganan saluran kami. Ini membantu kami untuk terus membawakan lebih banyak kisah yang menenangkan untuk Anda. Sekarang, tutup mata Anda, dan mari kita mulai. Adegan 1. Menyelami kehidupan sehari-hari di Nome, 1925. Waktu seolah berjalan lebih lambat di Nome, terutama di tengah musim dingin. Matahari hanya muncul selama beberapa jam yang singkat, memancarkan cahaya pucat keemasan di atas lanskap yang serba putih dan biru. Sisa hari dihabiskan dalam keremangan senja yang panjang, atau kegelapan total yang hanya diterangi oleh cahaya keperakan dari bulan dan bintang-bintang, serta cahaya hangat yang berkedip dari jendela-jendela rumah kayu. Bayangkan diri Anda berjalan menyusuri Front Street, jalan utama di Nome. Bangunannya terbuat dari kayu, berderet rapat seolah-olah saling berpelukan untuk menghangatkan diri dari hawa dingin yang tak kenal ampun. Udara begitu dingin hingga terasa tajam di paru-paru Anda saat Anda menarik napas. Suhunya bisa dengan mudah turun hingga -40. Atau bahkan -50 derajat Celcius. Setiap tarikan napas Anda menghasilkan awan uap tebal yang membeku di bulu kerah jaket parka Anda, di alis, dan di bulu mata Anda. Salju berderit di bawah solos sepatu bot mukluk Anda yang tebal. Sebuah suara yang renyah dan akrab. Satu-satunya suara yang memecah keheningan yang menyelimuti kota. Dari terobong-terobong asap, membubung gumpalan asap berwarna abu-abu pucat, membawa aroma kayu pinus dan cemara yang terbakar. Ini adalah aroma kehidupan di Arktik. Aroma kehangatan, keamanan, dan rumah.
Di dalam, penduduk kota menjalani kehidupan mereka dengan ritme yang ditentukan oleh musim. Para wanita mungkin sedang menisik pakaian, menyiapkan rebusan hangat dari daging karibu, atau memanggang roti yang akan mengisi seluruh rumah dengan aroma yang menggugah selera. Para pria mungkin baru saja kembali dari memeriksa perangkap hewan. Wajah mereka memerah karena kedinginan. Janggut mereka dihiasi kristal-kristal es. Kehidupan dan kebiasaan hari-hari mereka sederhana, berulang, dan berpusat pada komunitas. Di tempat terpencil seperti Nome, tetangga bukanlah sekadar orang yang tinggal di sebelah. Mereka adalah jalur penyelamat Anda. Saling berbagi makanan, membantu memperbaiki atap yang bocor, atau sekadar berbagi secangkir kopi panas dan cerita adalah bagian penting dari tatanan sosial. Namun, ada satu suara lain yang menjadi detak jantung kota Nome. Suara yang selalu ada di latar belakang. Kadang dekat, kadang jauh. Itu adalah suara anjing-anjing penarik kereta luncur. Gonggongan mereka, lolongan mereka yang sesekali terdengar, adalah musik kehidupan di perbatasan. Bagi kita di masa kini, anjing adalah sahabat, anggota keluarga. Di Nome tahun 1925, mereka adalah itu semua, dan lebih dari itu. Mereka adalah mesin, alat transportasi, sistem komunikasi, dan rekan kerja yang tak ternilai. Tanpa anjing-anjing ini, Nome tidak akan ada. Bayangkan sejenak kandang-kandang anjing yang tersebar di pinggiran kota. Setiap tim memiliki hierarkinya sendiri. Anjing-anjing Siberian Husky dan Alaskan Malamut dengan mata biru es atau coklat hangat mereka, bulu 2 lapis yang tebal untuk melindungi mereka dari dingin yang paling ekstrim. Mereka beristirahat di atas jerami. Napas mereka mengepul di udara dingin, menunggu panggilan tugas dari maser atau sais mereka. Melihat seorang maser menyiapkan timnya adalah seperti menyaksikan sebuah ritual kuno. Setiap anjing memiliki posisi dan tugasnya masing-masing. Ada anjing-anjing roda yang terkuat, ditempatkan paling dekat dengan kereta luncur untuk menarik beban terberat. Ada anjing-anjing tim di tengah yang memberikan tenaga. Dan yang paling penting, ada anjing pemimpin di depan. Anjing pemimpin bukan hanya yang tercepat atau terkuat. Ia adalah yang paling cerdas, paling patuh, dan yang memiliki intuisi tajam untuk merasakan bahaya, seperti es tipis atau celah salju yang tersembunyi. Ikatan antara seorang maser dan anjing pemimpinnya adalah sesuatu yang dalam. Dibangun di atas ribuan kilometer perjalanan bersama, di atas kepercayaan dan pemahaman yang melampaui kata-kata. Kehidupan sehari-hari mereka dipenuhi dengan tugas-tugas ini. Kereta luncur anjing digunakan untuk mengangkut surat, membawa pasokan dari satu pos terpencil ke pos lainnya, mengangkut dokter untuk kunjungan darurat, atau membawa para penambang ke klaim mereka. Suara seluncuran kereta yang mendesir di atas salju, denting lembut tali kekang,
Dan panggilan perintah yang tenang dari sang masyar adalah bagian dari landscape suara Nom. Pada malam hari, setelah anjing-anjing diberi makan ikan salmon beku dan meringkuk untuk tidur, kota akan kembali sunyi. Penduduk akan berkumpul di sekitar radio, mencoba menangkap siaran yang pecah-pecah dari dunia luar. Sebuah pengingat bahwa meskipun mereka terisolasi, mereka masih menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ini adalah dunia yang keras, tetapi juga dunia dengan keindahan yang luar biasa. Keindahan aurora borealis yang menari-nari di langit malam dengan warna hijau dan ungu. Keindahan berlian debu, kristal es kecil yang berkilauan di udara saat matahari terbit. Dan keindahan kesunyian yang dalam dan menenangkan. Inilah kehidupan di Nom pada bulan Januari 1925. Tenang, dapat diprediksi dan teratur. Sebuah komunitas yang tangguh, terbiasa dengan tantangan hidup di Arktik. Mereka tidak tahu bahwa ritme kehidupan mereka yang tenang akan segera diuji dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Mereka tidak tahu bahwa di dalam keheningan musim dingin itu, sebuah ancaman tak terlihat sedang mulai menyebar, dan bahwa keselamatan seluruh kota mereka akan segera bergantung pada detak jantung para pahlawan berkaki 4 mereka. Adegan 2. Wabah menghampiri dan perlombaan melawan waktu. Semuanya dimulai dengan sangat pelan, seperti retakan pertama pada permukaan danau yang membeku. Nyaris tak terlihat, namun menandakan bahaya yang tersembunyi di bawahnya. Awalnya hanya beberapa kasus sakit tenggorokan di antara anak-anak suku asli Alaska. Kemudian, demam tinggi yang tak kunjung turun. Di satu-satunya rumah sakit kecil di Nom, Rumah Sakit Maynard Columbus, hanya ada satu dokter. Namanya Dr. Curtis Welch. Bayangkan dia, seorang pria parubaya, berdiri di bawah cahaya lampu minyak yang berkedip-kedip di larut malam. Ruangan terasa dingin meskipun ada tungku pemanas di sudut. Di luar, badai salju menderu, menutupi jendela dengan lapisan es tebal. Dr. Welch menatap pasien mudanya. Dia melihat selaput keabu-abuan yang khas terbentuk di tenggorokan anak itu. Sebuah tanda yang membuat hatinya terasa berat. Dia tahu apa itu. Bukan sekedar radang tenggorokan biasa. Itu adalah difteri. Penyakit yang sangat menular dan mematikan, terutama bagi anak-anak. Penyakit yang disebut malaikat pencabut nyawa anak-anak. Dengan perasaan yang tenang namun mendesak, dia memeriksa persediaan antitoksin difteri di rumah sakit. Lemarinya hampir kosong. Stok yang ada sudah kedaluarsa. Tidak efektif lagi. Kepanikan adalah kemewahan yang tidak dimiliki oleh orang-orang di perbatasan. Sebagai gantinya, ada kesadaran yang dingin dan menusuk. Nama sedang dalam bahaya besar. Pesan telegraf segera dikirimkan.
Nome memanggil. Nome memanggil. Kami mengalami wabah difteri. Tidak ada antitoksin. Bantuan sangat dibutuhkan. Berita itu menyebar ke seluruh Alaska dan kemudian ke seluruh Amerika Serikat. Bantuan pun datang. 1 juta unit serum antitoksin ditemukan di Anchorage. Tapi masalahnya, bagaimana cara membawanya ke Nome? Jaraknya lebih dari 1000 kilometer. Laut Bering telah membeku, menutup jalur kapal. Pesawat terbang pada masa itu masih merupakan teknologi baru yang rapuh. Mesinnya akan membeku dalam suhu Arktik yang ekstrim. Langit yang terbuka dan ganas bukanlah pilihan. Hanya ada satu jalan. Jalan darat. Melintasi pegunungan yang terjal, hutan belantara yang beku, dan dataran es Norton Sound yang terkenal berbahaya. Dan hanya ada satu cara untuk menempuh jalan itu. Dengan kereta luncur anjing. Rencana pun disusun. Bukan oleh satu tim, tetapi oleh sebuah estafet besar yang melibatkan 20 maser dan lebih dari 150 anjing. Serum akan diangkut dengan kereta api dari Anchorage ke Nenana, titik terdekat yang bisa dijangkau. Dari sana, estafet akan dimulai. Sebuah perlombaan melawan waktu. Perlombaan melawan kematian itu sendiri. Di antara para master yang dipanggil, ada satu nama yang paling dihormati. Leonhard Spala. Seorang imigran Norwegia. Perawakannya tidak tinggi, tetapi memiliki ketangguhan yang lahir dari puluhan tahun hidup di alam liar Alaska. Dia dianggap sebagai master terbaik di generasinya. Dan dia memiliki anjing pemimpin terbaik. Seekor Siberian Husky bernama Togo. Togo sudah berusia 12 tahun. Usia yang terbilang senja untuk seekor anjing penarik kereta luncur. Tubuhnya lebih kecil dibandingkan anjing lainnya. Bulunya berwarna coklat keabu-abuan. Tetapi di dalam tubuh kecil itu, bersemayam semangat seekor raksasa. Togo dikenal karena kecerdasannya yang legendaris, keberaniannya, dan ikatan batinnya yang luar biasa dengan Spala. Mereka bisa berkomunikasi tanpa kata-kata, hanya dengan sedikit tarikan pada tali atau perubahan nada suara. Spala dan Togo ditugaskan untuk menempuh bagian perjalanan yang paling berbahaya dan paling panjang. Mereka akan melakukan perjalanan hampir 425 km seorang diri, melintasi es Norton Sound yang tidak stabil, di mana badai bisa muncul tiba-tiba dan es bisa pecah di bawah kaki mereka. Itu adalah sebuah tugas yang mendekati bunuh diri. Bayangkan, Spala di rumahnya, mempersiapkan peralatannya. Dia tidak terburu-buru. Setiap gerakan dilakukan dengan metodis dan penuh perhitungan. Memeriksa setiap tali kekang, memastikan seluncuran kereta dalam kondisi sempurna, mengemas kulit rusa untuk tempat tidur anjing-anjingnya. Di sisinya, Togo mengawasinya dengan mata yang waspada dan penuh pengertian. Seolah-olah anjing itu tahu. Dia mengerti beratnya misi yang ada di hadapan mereka. Tidak ada pidato heroik,
Tidak ada sorak-sorai perpisahan. Yang ada hanyalah kesunyian yang berat, tekad yang tenang, dan persiapan untuk menghadapi alam dalam wujudnya yang paling brutal. Estafet telah dimulai. Di suatu tempat yang jauh di pedalaman, paket serum yang berharga itu sudah mulai bergerak dari satu tangan ke tangan berikutnya. Semakin dekat, namun masih sangat jauh. Bagi Sepala dan Togo, penantian mereka hampir berakhir. Mereka akan segera melangkah ke dalam badai, membawa harapan sebuah kota di pundak mereka, dan di atas kereta luncur yang ditarik oleh detak jantung para pahlawan sejati Alaska. Adegan 3. Perjalanan melewati badai. Kepahlawanan Togo yang terlupakan. Bayangkan kegelapan mutlak, bukan sekadar malam hari, tetapi kegelapan yang diperparah oleh badai salju yang membutakan. Leonhard Sepala dan timnya yang terdiri dari 20 anjing dengan Togo di depan, bergerak maju menembus neraka beku. Mereka tidak lagi berada di daratan yang aman. Mereka berada di atas hamparan es Norton Sound yang luas dan tak terduga. Angin menderu seperti serigala raksasa, membawa suhu dingin yang menusuk tulang hingga terasa seperti minus 65 derajat Celcius. Salju yang berputar-putar tidak jatuh dari atas, melainkan menyerang secara horizontal, mengubah dunia menjadi pusaran putih yang tak bisa ditembus. Sepala seringkali tidak bisa melihat anjing-anjing yang paling dekat dengannya, apalagi Togo yang berada jauh di depan. Dia hanya bisa merasakan tarikan yang kuat dan mantap pada tali. Sebuah bukti bahwa Togo masih memimpin mereka ke depan. Perjalanan ini adalah sebuah tarian antara kepercayaan dan insting. Sepala mempercayai anjingnya, dan Togo mempercayai ingatannya akan jalan setapak yang kini terkubur di bawah salju setinggi beberapa meter. Mereka bergerak dalam keheningan, selain dari suara badai dan napas mereka yang terengah-engah. Setiap napas adalah perjuangan, setiap langkah adalah kemenangan kecil. Bayangkan diri Anda berada di atas kereta luncur itu, terbungkus lapisan kulit dan bulu, namun rasa dingin tetap merayap masuk. Anda hanya bisa melihat punggung Sepala yang membungkuk melawan angin, siluet gelap di tengah badai putih. Di satu titik, mereka mendengar suara yang paling menakutkan di Arktik. Bukan lolongan serigala, tapi suara retakan yang dalam dan bergemuruh. Es di bawah mereka mulai pecah. Seair hitam yang membekukan terbuka di depan mereka, memisahkan mereka dari daratan. Dalam situasi seperti ini, manusia tidak berdaya. Tetapi Togo tidak ragu. Dengan perintah singkat dari Sepala, anjing tua yang pemberani itu melompat ke seberang celah, menarik tali kekang bersamanya. Dia mendarat di sisi lain, tetapi es itu juga pecah, meninggalkannya terdampar di atas gumpalan es yang terapung. Sepala menarik Togo kembali dengan tali. Tetapi saat anjing itu mencoba memanjat kembali ke permukaan es yang kokoh, tali itu putus.
Untuk sesaat, Togo terombang-ambing di atas air hitam pekat. Tanpa ragu, dia melompat ke dalam air es, meraih tali yang putus dengan mulutnya, dan berenang kembali ke Sepala. Dengan tubuh basah kuyup dalam suhu yang mematikan, dia membantu tuannya menarik gumpalan es itu mendekat, hingga tim bisa menyeberang dengan selamat. Itu hanyalah salah satu dari banyak momen kepahlawanan Togo yang sunyi. Selama berjam-jam, dia memimpin tim melewati badai yang begitu dahsyat, hingga Sepala sendiri kehilangan arah. Togo mengandalkan penciumannya, ingatannya, dan indera keenam yang hanya dimiliki oleh makhluk yang hidup selaras dengan alam liar. Dia menemukan jalan ketika tidak ada jalan. Dia memberikan harapan ketika semua tampak sia-sia. Kehidupan dan kebiasaan hari-hari mereka di alam liar telah menempa ikatan ini. Setiap perintah yang diteriakkan Sepala melawan angin, G untuk ke kanan, Hao untuk ke kiri, dipatuhi seketika oleh anjing pemimpinnya yang setia. Mereka adalah satu kesatuan. Seorang pria, seekor anjing, berjuang bersama melawan kekuatan alam yang luar biasa. Setelah menempuh jarak lebih dari 270 km, menembus badai, mereka bertemu dengan maser berikutnya, yang terkejut melihat Sepala datang begitu jauh. Paket serum yang dibungkus dengan bulu rusa diserahkan. Misi Sepala dan Togo secara teknis telah selesai. Mereka telah melakukan bagian yang paling mustahil. Saat mereka berbalik untuk memulai perjalanan pulang sejauh 150 km, Togo yang kelelahan mulai pincang. Kakinya terluka. Namun dia terus menarik, terus memimpin, hingga mereka tiba kembali di tempat perlindungan. Dia telah memberikan segalanya. Total, Togo memimpin timnya sejauh 425 km dalam estafet ini. Jarak yang jauh lebih panjang dari tim anjing lainnya. Dia melakukannya di tengah badai terburuk dalam beberapa dekade, dan di usianya yang sudah senja. Sebuah pencapaian yang seharusnya menempatkannya dalam legenda. Namun, dunia akan segera mendengar nama pahlawan yang lain. Adegan 4. Etape terakhir dan warisan yang bertahan. Balto dan ketenaran. Paket serum itu terus berpindah dari tangan ke tangan, dari satu tim kereta luncur ke tim berikutnya. Setiap maser dan setiap anjing memberikan seluruh tenaga mereka, berjuang melewati sisa-sisa badai. Jarak menuju Nome semakin pendek, tetapi setiap kilometer terasa seperti perjuangan abadi. Etape kedua dari belakang diserahkan kepada seorang maser bernama Gunnar Kassen. Anjing pemimpinnya adalah seekor Siberian Husky berbulu hitam legam bernama Balto. Balto bukanlah anjing yang dianggap istimewa seperti Togo. Dia kuat ya, tapi sering dianggap sebagai anjing penarik biasa, bukan anjing pemimpin pilihan utama. Namun, pada malam yang menentukan itu, Nasik memilihnya.
Kasen dan timnya berangkat menembus kegelapan dan angin yang masih bertiup kencang. Visibilitas sangat buruk, dan salju menumpuk begitu tinggi hingga jejak hampir mustahil untuk diikuti. Badai begitu parah hingga Kasen dan timnya melewati pos pemberhentian berikutnya tanpa menyadarinya. Maser terakhir yang seharusnya mengambil alih serum sedang tertidur, mengira Kasen akan menunggu badai reda. Di tengah kegelapan yang membukukan, Kasen dihadapkan pada sebuah pilihan. Berbalik dan beresiko kehilangan waktu yang berharga, atau terus maju. Dia mempercayai anjing-anjingnya. Dia mempercayai Balto. Jadi, mereka terus maju. Bayangkan momen itu. Jalanan utama Nome, sekitar pukul 5:30 pagi, masih diselimuti kegelapan pekat. Tiba-tiba, dari ujung jalan, muncul siluet-siluet yang kelelahan. Sebuah tim anjing, tertatih-tatih namun tak berhenti, menarik sebuah kereta luncur. Gunnar Kasen hampir tidak bisa berdiri. Janggutnya membeku, tangannya kaku karena dingin. Dan di depan, memimpin mereka adalah Balto. Mereka berhasil. Mereka telah tiba. Paket serum yang dingin namun utuh diserahkan kepada Dr. Wells. Tidak ada kerumunan yang menyambut. Tidak ada parade kemenangan. Yang ada hanyalah kelegaan yang sunyi dan mendalam di sebuah kota kecil di ujung dunia. Misi telah selesai. Anak-anak Nome akan selamat. Berita keberhasilan mereka segera dikirim melalui telegraf, dan nama yang tergenar di seluruh dunia adalah nama anjing yang memimpin etape terakhir, Balto. Media massa pada saat itu yang haus akan kisah kepahlawanan yang sederhana dan jelas mengangkat Balto menjadi simbol kemenangan. Dialah anjing yang mengantarkan serum. Dialah pahlawan Nome. Dalam beberapa minggu, Balto dan Gunnar Kasen menjadi selebriti nasional. Mereka melakukan tur keliling negeri, difoto, diwawancarai. Sebuah patung Balto bahkan didirikan di Central Park, New York, di mana patung itu masih berdiri hingga hari ini. Sementara itu, ratusan kilometer jauhnya, Togo, pahlawan sejati dari perjalanan paling berbahaya, beristirahat dengan tenang di samping Leonhard Sepala. Kakinya yang terluka perlahan pulih. Dunianya tidak berubah. Dia tidak mengenal ketenaran. Dia hanya mengenal loyalitas kepada tuannya dan kepuasan sunyi dari tugas yang telah diselesaikan dengan baik. Ini bukanlah sebuah kisah ketidakadilan, melainkan sebuah renungan tentang bagaimana sejarah terkadang ditulis. Ketenaran seringkali menyinari momen terakhir yang paling dramatis, sementara perjuangan terberat yang terjadi dalam kegelapan seringkali terlupakan. Leonhard Sepala tahu apa yang telah dilakukan anjingnya. Bagi para masyar di Alaska, Togo adalah legenda yang sesungguhnya. Dan mungkin itu sudah lebih dari cukup. Kepahlawanan sejati tidak selalu membutuhkan tepuk tangan. Terkadang, ia hanya membutuhkan hati yang setia dan keberanian untuk terus maju. Bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Dan begitulah kisah mereka berakhir.
Wabah dino berhasil dihentikan. Kehidupan perlahan kembali ke ritme normalnya yang tenang. Salju musim dingin akhirnya mencair, digantikan oleh musim semi-artik yang singkat namun indah. Malam ini, saat Anda berbaring dengan nyaman di tempat tidur Anda yang hangat, coba bayangkan sejenak dinginnya angin yang mereka hadapi. Bayangkan kegelapan yang mereka tempuh. Kisah mereka adalah pengingat tentang ketahanan luar biasa yang dimiliki oleh makhluk hidup baik manusia maupun hewan. Tentang ikatan yang bisa terbentuk dalam menghadapi kesulitan. Terkadang, tantangan terbesar dalam hidup kita tampak seperti badai salju yang tak berujung. Namun kisah Togo, Balto, dan semua masyar yang pemberani itu mengajarkan kita bahwa dengan ketekunan, kepercayaan, dan sedikit bantuan dari seorang teman yang setia, kita bisa melewati badai apapun. Dan kini, saat kisah mereka mereda menjadi bisikan di masa lalu, biarkan keheningan Arktik yang damai membimbing Anda. Biarkan derak salju yang berirama menenangkan pikiran Anda. Dan biarkan detak jantung para pahlawan berkaki 4 itu mengantar Anda menuju istirahat yang dalam dan mimpi yang damai. Selamat tidur.